Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terbukti sampai pada saat ini saya dan saudara masih boleh ada sebagaimana kita ada. Dengan penuh kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat Tuhan dapat kita alami dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan pada saat ini saudaraku, saya diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk membagikan berkat Tuhan melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang akan kita bahas bersama pada saat ini adalah tentang iman dan logika. Bagi sebagian orang tertentu, mereka berkata, iman sangat kita perlukan, dan memang kita orang percaya harus hidup oleh iman. Tetapi iman juga perlu otak. Sementara sebagian lagi menyanggahnya dan berkata, kalau sudah beriman maka tidak perlu lagi menggunakan akal pikiran atau otak. Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Kalau kita mau mengkajinya melalui sudut iman kita kepada Tuhan, maka yang pertama kita lihat dahulu siapa yang menciptakan otak. Jelas sekali jawabannya, Tuhan yang menciptakan. Siapa yang memerintahkan kita untuk hidup dalam iman? Tuhan juga yang memerintahkan. Berarti apakah yang dari Tuhan ini bertentangan? Tidak mungkin. Semua yang dari Tuhan pasti benar. Melalui kisah Abraham ini, yang menunjukkan keimanannya kepada Tuhan dan cara dia menggunakan logikanya, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang benar adalah bukan kita harus pakai iman atau pakai logika, tetapi yang jelas di sini adalah yang pertama, iman harus berada di atas logika. Dari ayat kita di atas, sangat nampak bahwa Abraham memakai logikanya. Pada ayatnya yang ke-19, dengan jelas mengatakan Abraham sementara memakai logika dan sekaligus menunjukkan bagaimana jalan logikanya pada waktu itu. Namun yang harus kita pelajari bahwa logika Abraham pada saat itu dikendalikan oleh imannya. Begitupun dengan kita. Karena Tuhan yang menciptakan logika, maka logika kita harus kita taklukkan. Bagaimana menaklukkannya? Paulus pernah berkata, kami menaklukkan segala pikiran kami dan meletakkannya di bawah Kristus. Artinya, iman harus kita tempatkan di atas logika. Contoh, ketika kita sakit, waktu dokter berkata, kamu tidak bisa disembuhkan lagi, penyakitmu sangat parah. Tetapi kemudian kita memutuskan untuk datang pada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Logikanya adalah Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Karena itu ketika kita sakit, dokter bisa saja tidak bisa menyembuhkan karena dokter bukan penciptanya. Logikanya adalah karena Dia yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, maka Dia juga sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi saudaraku, logika kita adalah logika yang dikendalikan oleh iman kepada Tuhan. Logika harus ditundukkan oleh iman. Jangan menganggap bahwa logika itu musuh dari iman. Jadi bukan berarti kalau kita telah beriman, kemudian sudah tidak bisa lagi menggunakan logika. Berbeda, tidak harus bertentangan. Kita harus berpikir sejauh mana kita dapat berpikir. Tetapi saat pikiran kita sudah ada pada titik akhir di mana kita tidak mampu lagi untuk berpikir, maka pada saat itu juga kita beriman bahwa Allah telah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah jika kita terlalu mengukur logika kita, maka itu akan menghancurkan iman kita. Artinya adalah ketika kita membiarkan logika yang tidak terkendalikan oleh iman menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang menempatkan pikiran dan logika di atas segala apapun. Kita akan selalu berpikir bahwa segala yang mustahil itu pasti tidak berasal dari Tuhan. Yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bisa masuk dalam akal atau pikiran kita? Dan bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan olehnya dapat mengerti tentang pencipta kita? Jawabannya hanya satu, hanya dengan iman. Jangan biarkan logika kita menjadi kita bimbang dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sebab di mana ada kebimbangan, di situ ada kesalahan. Tetapi di mana ada kebenaran, di situ ada kemuliaan. Nah, firman Tuhan bukanlah sesuatu untuk diperdebatkan atau menjadi kebimbangan bagi kita, melainkan dilakukan dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, maka percayalah di situ ada banyak keajaiban yang akan dinyatakan. Oleh dan sebab itu, saudaraku, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah mempertentangkan iman dengan logika. Logika ada batasnya, tetapi iman mengarahkan kita pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa diterima oleh logika kita. Jadi saudaraku, beriman kepada Tuhan itu penting, berlogika juga itu penting. Tetapi jangan sampai logika ada di atas iman kita. Logika harus berada dalam kendali iman percaya kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence.